Apapun itu, mari kita berharap Prabowo bisa lepas dari Jokowi dan bisa lebih baik dari Jokowi. Sebenarnya ada beberapa program Prabowo yang sedang dikerjakan dan menurut saya bagus. Tapi gara-gara Jokowi, kacau deh. Semoga saja Prabowo bisa lepas. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Siward. Di awal-awal saat Prabowo menjabat, dimulai dari pidato yang bagus saat pelantikan, banyak yang berharap Prabowo bisa membawa perubahan besar bagi Indonesia, bisa memperbaiki kerusakan yang ditinggalkan oleh Jokowi, bisa membawa bangsa ini melesat lebih tinggi dan mengejar ketertinggalan dari negara lain. Banyak yang berharap Prabowo bisa lepas dari bayang-bayang Jokowi, bisa lepas dari cengkraman pengaruh Jokowi. Meskipun Prabowo menang karena salah satunya berkat Jokowi, banyak yang berharap Prabowo bisa berdiri sendiri, tidak terpengaruh apalagi dikendalikan oleh tangan-tangan Jokowi. Banyak yang berharap semoga Prabowo tidak menjadi presiden yang diatur-atur dan dikendalikan oleh Jokowi dari jauh. Kekhawatiran ini cukup beralasan karena ada banyak orang-orang Jokowi yang berada di kabinet yang sekarang. Prabowo seperti tersandera dan tidak bisa bergerak dengan maksimal. Saya pribadi juga berharap demikian. Senang tidak senang, Prabowo bakal memerintah selama 5 tahun ke depan. Wajar kita berharap yang terbaik. Tapi baru berjalan 2 minggu, ada banyak tanda-tanda yang membuat publik merasa Prabowo ini seperti terikat dengan Jokowi. Dalam 2 minggu pertama ini bahkan sudah ada banyak kritikan tajam. Bahkan ada yang merasa pemerintahan Prabowo bisa diartikan seperti pemerintahan Jokowi periode ketiga. Salah satu isu panas yang menimpa Prabowo adalah munculnya sebuah video yang viral yang bikin banyak orang kecewa. Prabowo secara terang-terangan mendukung paslon di Pilkada Jawa Tengah yaitu Ahmad Lutfi dan Gus Yassin. Video itu diupload di akun Instagram Ahmad Lutfi. Seperti yang kalian lihat di video, Prabowo menyampaikan dukungan dengan didampingi mereka berdua. Prabowo bilang, "Untuk itu, saya memohon saudara-saudaraku, rakyat Jawa Tengah, pada pemilihan kepala daerah yang akan datang, Jawa Tengah, saya mohon dengan sangat, berilah suaramu kepada Jenderal Ahmad Lutfi dan Ustadz Yassin." Dari yang saya tangkap, ada narasi bahwa Prabowo ingin percepatan pembangunan, ingin bergerak cepat. Mungkin maksudnya dia mau kepala daerah yang sevisi dan sejalan, bukan yang saling berseberangan sehingga memperlambat pembangunan. Ini terlihat jelas saat Prabowo mengatakan dia percaya kedua paslon itu akan menjadi tim yang sangat cocok. Mereka akan bekerja bersama di pusat. Mereka akan menjadi satu tim yang baik, tim di daerah dan tim yang ada di pusat. Video ini sangat viral dan dikritik keras di mana-mana. Bahkan ada yang sampai menganalisis lalu menyimpulkan bahwa Prabowo sepertinya masih tertekan dan masih dalam bayang-bayang Jokowi. Kalian pasti tahu Prabowo sempat merapat ke Solo, ketemu dengan Jokowi, kemudian Ahmad Lutfi juga hadir. Dan kemudian muncul video dukungan. Banyak yang percaya Jokowi masih ikut campur dan tidak malu cawe-cawe sampai-sampai Prabowo pun ikut terseret. Karena masalah ini sangat panas, muncul klarifikasi. Para pendukung Prabowo mengatakan Prabowo mendukung dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Gerindra, bukan sebagai Presiden. Memang di video itu Prabowo tidak memakai atribut apapun yang menunjukkan dia seorang presiden. Selain itu, pihak istana juga buka suara untuk meredam situasi. Tidak ada aturan yang melarang Prabowo mengendorse calon kepala daerah. Sebagai ketua umum partai, Prabowo tanda tangan rekomendasi untuk mengusung calon kepala daerah, yang artinya dia mendukung calon tertentu. Selain itu, presiden dan para pejabat negara boleh ikut kampanye, dengan syarat tidak menyalahgunakan fasilitas jabatan untuk berkampanye atau berkampanye di hari kerja tanpa mengajukan cuti.
Meskipun klarifikasi ini cukup meyakinkan dan Prabowo menyampaikan dukungan bukan dalam kapasitas sebagai presiden, tapi entah kenapa reaksi publik makin negatif. Menurut saya ini alarm yang cukup serius bagi Prabowo meski belum sebulan menjabat. Masalah Prabowo saat ini adalah dia menjadi presiden dengan bayang-bayang Jokowi di belakang. Prabowo menjadi presiden di saat yang tidak tepat ketika demokrasi hancur lebur akibat ulah Mahkamah Konstitusi yang memberikan karpet merah kepada Gibran. Apalagi ada banyak isu di mana Jokowi menggunakan politik sandera, cawe-cawe secara terang-terangan dan banyak lagi. Ketika muncul video Prabowo mendukung Ahmad Lutfi, memori buruk dari masyarakat terbuka lagi. Publik berharap cukup sampai Jokowi saja, jangan terulang lagi di era Prabowo. Meskipun katakanlah tidak melanggar aturan, sentimen publik sudah terlanjur negatif. Jadi Prabowo terlihat offside. Persepsi publik kepada Prabowo jadi pesimis. Banyak yang menyayangkan Prabowo bersikap seperti ini. Mereka berpikir Prabowo kan sudah jadi presiden, sudah menjadi pemimpin rakyat, milik rakyat. Harusnya tetap netral dan jangan ikut campur dalam urusan pilkada. Prabowo seharusnya fokus mengurus negara. Biarlah pilkada itu urusan masing-masing paslon, biarkan mereka bertanding dengan sportif dan adil. Jangan ulangi apa yang dilakukan Jokowi karena bukan contoh yang baik. Inti yang saya tangkap dari keluhan publik adalah meskipun Prabowo presiden dan tidak ada aturan yang dilanggar, alangkah bijak kalau presiden netral saja. Selain itu, yang saya tangkap adalah banyak yang menumpahkan kekesalan kepada Jokowi. Pasti ada yang bilang lagi-lagi salah Jokowi, dikit-dikit salah Jokowi. Tapi memang fakta, di era Jokowi aturan dibabat demi ambisi keluarga. Selain itu, ada satu kejanggalan lainnya. Kenapa harus Jawa Tengah? Kenapa Prabowo begitu fokus pada Jawa Tengah? Orang-orang berpikir ini ada kaitannya dengan Jokowi yang berambisi merebut tahta kekuasaan PDIP di wilayah itu. Lagi pula, Ahmad Lutfi adalah jagoannya Jokowi. Aneh kalau Jokowi tidak cawe-cawe. Secara tidak langsung, Pilkada Jawa Tengah menjadi medan pertarungan politik paling besar mengalahkan Pilkada Jakarta. Ada banyak kepentingan yang bertabrakan di wilayah ini. Dan semakin jelas ini bermuara ke Pilpres 2029. Sebagai penutup, apapun itu, mari kita berharap Prabowo bisa lepas dari Jokowi dan bisa lebih baik dari Jokowi. Sebenarnya ada beberapa program Prabowo yang sedang dikerjakan dan menurut saya bagus. Tapi gara-gara Jokowi, kacau deh. Semoga saja Prabowo bisa lepas. Itu saja sih harapan rakyat untuk saat ini. Sulit untuk tidak mengabaikan nama Jokowi di Pilkada Jawa Tengah. Makanya banyak yang berpikir, jangan-jangan Prabowo terjebak di sana akibat ambisi dari Jokowi. Jokowi ini memang sangat ambisius. Di mana ada dia, di situ ada potensi kekacauan demokrasi. Prabowo seharusnya jangan terlalu masuk ke cengkeraman Jokowi sebelum semuanya terlambat. Demi Indonesia yang lebih baik, seharusnya jangan ada lagi Jokowi di antara mereka. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.